karena saya sekolah dan saya belajar mengeja, jadi saya sangat setuju kalau cantik itu ejaannya bukan KURUS. Cantik itu CANTIK. Nama saya Riri Bogar, usia saya 43 tahun dan berat badan saya 100 kg. Bukannya saya bangga ya mau menyebutkan usia saya berapa atau berat badan saya berapa, karena biasanya kan perempuan kalau ditanya umurnya berapa atau berat badannya berapa, pada diem atau pada merasa terintimidasi. Kalau saya lebih ke apa ya, ini adanya saya aja udah gitu. Bukannya saya bangga dengan usia saya atau saya bangga dengan berat badan saya, tapi saya bangga menjadi diri saya sendiri. Waktu SMP, waktu SMA, sampai saya umur 20-an tahun tuh masih krisis percaya diri lah. Masih yang, aduh ini harus gimana sih jadi perempuan tuh, harus yang bentuk perempuan pada umumnya, di mindset perempuan yang harus langsing, harus kulitnya putih dan lain sebagainya. Tapi ketika saya udah bisa berdamai dengan diri saya sendiri, ya udah, saya merasa bahwa usia dan berat badan itu jangan sampai menghalangi seseorang untuk punya rasa percaya diri dan punya prestasi dalam hidupnya sebagai seorang perempuan. Itu sih. Kalau dibully pernah, apalagi dengan fisik saya yang besar seperti ini ya, dipanggil apa? Dipanggil badak, dipanggil King Kong, kulkas 2 pintu, truk dan apa aja gitu kan ya. Tapi sedih-sedih sampai nangis dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa terus-terusan seperti itu. Akhirnya yang bisa membuat saya percaya diri, yang bisa menyelamatkan saya sendiri adalah ya saya sendiri, dengan cara mengubah pola pikir ya. Jadi harus sayang sama diri sendiri dulu, baru akhirnya kita bisa berubah dan lebih percaya diri, seperti itu. Kebetulan aja ada orang tua itu punya berkat yang lebih. Jadi orang tua mau anak-anaknya sekolahnya di Amerika, ya udah akhirnya diterbangkanlah di sana. Mungkin ada sedikit faktor di sana yang akhirnya membuat saya seperti sekarang ini. Kalau masalah fisik ya, sebenarnya di negara manapun itu fisik itu akan menjadi ketika kita terlihat beda dengan orang lain yang dianggap normal, itu pasti akan ada bully gitu kan. Nah, bagaimana kita menghadapi bullying itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Tapi kalau mau berbicara tentang dalam negeri atau luar negeri, itu sebenarnya efek bullying itu sama aja. Hanya mungkin di luar itu sedikit sekian persen lebih aware daripada di sini. Itu yang aku alami ya. Kalau di sini nih prosesnya lama banget. Harus benar-benar spesifik kita ngomongin masalah bullying gitu. Kalau di luar sana, kalau udah komentar fisik sedikit atau warna kulit sedikit aja itu udah langsung, udah banyak banget yang langsung bisa berbicara bahwa itu tidak baik. Pernah merasa sangat jelek karena gendut, itu pernah. Jadi saya tuh yang selama 3 bulan tuh nggak makan nasi, selama 3 bulan tuh benar-benar cuma makan pepaya aja, terus minum pil pelangsing, terus minum teh pelangsing dan lain sebagainya, hanya karena di mindset saya yang cantik itu ya yang kurus. Di 3 bulan kayak burung gitu kan, maksudnya cuman makan begitu aja, makan pepaya, minum teh pelangsing, yang paling parah minum pil pelangsing, akhirnya saya kena tipes. Turun iya, tapi naiknya lebih dahsyat gitu loh. Jadi untuk apa gitu kan, bahagia juga enggak. Tapi ketika pada waktunya saya harus makan, saya makan. Ketika saya pada waktunya harus olahraga, ya saya bahagia-bahagia. Dengan berat badan saya yang 100 kilo sekarang dan usia saya yang 43 tahun sekarang, saya bahagia.
titik baliknya adalah ketika pengasuh saya yang dari saya masih SD sampai saya sudah kerja dan lain sebagainya, itu meninggal dunia karena kena kolesterol dan darah rendah. Beratnya hanya 55 kg. Terus stroke. Dan saya menjaga beliau, almarhumah, dan itu saya ngangkat, mandiin dan lain sebagainya itu berat banget dengan berat badan yang 50 kg ya. Jadi saya berpikir, loh ini 50 kg aja bisa kena penyakit, dan ketika kita angkat berat banget, apalagi saya gitu. Jadi dari situ akhirnya oh ya udah, yang penting seimbang aja gitu. Jadi ya itu, bahagialah. Jadi tahun 2005 pernah ada salah satu TV swasta yang membuat acara khusus untuk orang-orang, lebih tepatnya perempuan berbadan besar ya. Nah di situ saya yang lihat lagi, oh ternyata banyak sekali perempuan di Indonesia yang berbadan besar ya. Akhirnya dari situ bikin komunitas. Kalau komunitas tuh ada beberapa komunitas ya. Yang pertama itu ada Extra L Indonesia, itu memang khusus untuk perempuan-perempuan berbadan besar. Kemudian ada, bukan komunitas sih, lebih ke ajang pemilihan Ratu Kecantikan, tapi khusus untuk perempuan-perempuan berbadan besar, itu Miss Big Indonesia. Kemudian ada pemilihan untuk model-model berbadan besar, itu Indonesia Plus Size Model. Kemudian karena sekarang suka olahraga, aku bikin movement yang namanya Berani Makan Berani Olahraga. Berani makan, berani olahraga itu maksudnya seperti ini. Orang Indonesia kan kulinernya dahsyat ya. Maksudnya di Indonesia itu kulinernya luar biasa. Dan kebanyakan orang Indonesia, saya pribadi pun suka makan gitu kan. Nah, kalau aku sudah berani makan, aku pun harus berani olahraga. Supaya apa yang, maksudnya aku nggak hanya makan, apa yang masuk itu bisa aku keluarkan lagi melalui energi yang terbakar kan. Jadi keringetannya gitu lah. Jadi harus aktif lah. Aku tidak perlu ke gym sih. Jadi aku tuh berolahraga dengan kekuatan badanku sendiri. Jalan yang paling gampang aja, 10 menit jalan pagi gitu kan ya, atau sit up, atau ini aja stretching, yang penting bergerak-gerak aja dulu lah gitu. Jadi banyak orang yang merasa bahwa oh ya udahlah, gendut nggak bisa ngapa-ngapain ya. Justru saya berusaha untuk merubah cara berpikirnya, bahwa jangan terpaku sama bentuk tubuh, karena walaupun kita seperti apapun bentuk tubuh kita, bisa kok kalau kita mau ya, pasti kita bisa. Jadi begini, ada orang-orang ya mau dibilang gendut, mau dibilang gembrot, apalah selain sebagainya, itu yang sudah nempel di badan, di orang-orang yang berbadan besar itu muncul juga karena orang berbadan besarnya sendiri gitu loh yang males. Akhirnya kan orang menilai itu kan karena melihat gitu kan. Nah jadi saya dan teman-teman saya ini mau kasih tahu, atau kita mau bikin satu movement bersama-sama bahwa jangan seperti itu. Jadi orang gendut tuh jangan males. Pelan-pelan itu dilunturkan lah, harus dari kitanya sendiri yang berubah tuh kita. Semua orang bisa jadi apa aja, tapi belum tentu semua orang mau untuk berubah. Jadi seperti itu. Ya nggak boleh bosan sih, nggak boleh capek. Fashion itu kan tidak hanya untuk orang-orang yang bertubuh kecil ya. Orang-orang berbadan besar seperti saya pun kan ada fashionnya gitu. Jadi saya itu suka bikin fashion show untuk orang-orang bertubuh besar, dan modelnya pun ya memang yang bertubuh besar. Kebanyakan kan acara-acara fashion show model-modelnya, baju-bajunya kecil-kecil, terus yang dateng orang-orang berbadan besar mau pakai bajunya seperti apa. Tapi kalau misalnya yang model-modelnya yang jalan pun udah badannya besar, kan akhirnya oh ternyata fashion itu berlaku untuk semua. Fashion itu tidak terbatas menurut aku, tinggal kembali ke perempuannya mau kreatif atau enggak, mau mencari baju sesuai dengan ukuran tubuhnya atau enggak. Saya tidak mau menghakimi sesama perempuan yang merasa seperti itu ya, cuman maksudnya
Saya hanya mau kasih tahu untuk semua perempuan-perempuan Indonesia di luar sana, apapun bentuk tubuhmu, berapapun beratmu, warna kulitmu, mungkin ini klise ya, oh enak banget tuh Riri Bogar ngomong begitu, mungkin kelihatan. Saya sendiri melalui proses gitu ya. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang yang badannya kecil tapi merasa besar, atau yang sudah besar merasa jelek dan nggak bisa ngapa-ngapain, kalian harus ingat bahwa kalian itu diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau melihat perempuan lain lebih cantik dari kalian, bukan berarti kalian jelek. Kalau ngelihat perempuan lain lebih pintar dari kalian, bukan berarti kalian bodoh gitu kan. Jadi harus punya keyakinan dalam diri sendiri bahwa setiap perempuan itu sudah diciptakan kuat, sudah diciptakan cantik. Jadi lebih baik sama-sama saling menguatkan lah gitu kan.